Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini pembacaan love life-nya kamu Scorpio untuk tertanggal 1 hingga 10 bulan Juni 2022. Namun seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Langsung saja. Ada kartu The Sun di situ. Ada sebuah kebahagiaan, keceriaan, ada sebuah energi yang sangat amat besar ya. Optimis dalam ngejalanin kehidupan. Ini energinya harusnya hubungan itu akan menunjukkan sebuah interaksi yang sangat amat baik gitu ya. Di situ ada desire, ada hasratnya di situ, ada energi sukacitanya, ada energi bersenang-senangnya di sana gitu ya. Dan bahkan ini untuk beberapa indikasi jatuh cinta ya, indikasi jatuh cinta dan selalu merasakan cinta itu sendiri. Dan ini ya ibaratnya jatuh cinta berulang-ulang kali dengan satu orang. Nah, di situ ya. Oke, kita lihat dulu energi kamu ataupun energi dari pasangan kamu ya. Oke. Iya, ada cinta. Jelas sekali ada di sini. Ada di sini rasa cinta kepada diri sendiri gitu ya. Jadi di sini adalah dunia batin itu dianggap sangat amat penting gitu ya. Nah, terlepas dari bagaimana keadaan dan situasi hubungan kalian berdua, namun yang jelasnya salah seorang di sini memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkan gitu ya. Karena bagaimana orang lain dalam hidupnya kita itu kan berkemungkinan besar menghasilkan gesekan dan kemudian ketidakcocokan gitu kan. Nah, tapi di sini ditarik perhatian kepada dunia luar untuk dibawa kepada mencari ketenangan, kedamaian kepada diri sendiri. Nah, di situ ya. Untuk cinta bisa kelihatan cinta, tetapi kalau dilihat dari secara garis besar, misalnya setelah cinta, apakah kemudian bisa merasakan kenyamanan terhadap hubungan? Nah, di situ ceritanya yang belum tentu, gitu ya. Belum tentu. Yang penting di sini aku sayang aja sama kamu, aku cinta sama kamu. Tapi kalau ada interaksi kita berdua, aku nggak bisa menikmatinya. Nah, di situ ya. Unik ya, aneh ya. Oke. Iya. Aku seneng sama kamu. Aku suka sama kamu gitu ya. Aku ngerasa bisa membawakan diriku dengan baik dalam hubungan kita ini. Aku tahu kalau kamu itu sayang juga sama aku. Nggak tahu ini apakah ini ngaku-ngaku gitu ya. Apakah ini hanya narsis saja gitu. Namun kayak bisa mengalami atau mengetahui gitu ya bahwa pasangan juga punya interest lebih kepada diri ini. Nah, entah ini kamu atau pasangan kamu, saya rasa belum terlalu banyak berpengalaman dalam sebuah hubungan yang baik. Gitu ya. Belum banyak mengalami pengalaman belum pernah mengalami satu hubungan itu yang panjang, long term, tapi ada keharmonisan di dalamnya. Kayaknya belum pernah di sini, gitu ya. Karena apa? Karena mari lihat dari secara tindakannya kamu atau tindakan pasangan kamu ini tidak mencitrakan sebuah kestabilan dalam bertingkah laku ya. Misalnya terlalu seronok, terlalu vulgar, atau bisa terlalu kaku, terlalu tegang. Nah, bisa saja sudah masuk dalam sebuah keintiman di situ, tapi pertanyaan-pertanyaan
apa yang harus aku lakukan itu masih banyak banget gitu ya. Bisa buka baju ya, bisa di sini adegannya kalian buka baju ya, layaknya hubungan suami istri. Namun tetap juga membuat batasan. Nah gitu ya. Ini bisa hanya modelan cinta dalam imajinasi. Gitu ya. Ini bisa hubungannya indah dalam imajinasi. Tetapi begitu masuk ke dunia nyata, ada interaksi di sana. Nah, itu baru terjadi kekacauan ya. Baru terjadi di situ tindakan-tindakan yang justru bukannya menghadirkan kebahagiaan, keharmonisan, tapi bisa di situ justru bikin suasana satu sama lain itu nggak enak. Nah, kayak kita ya. Ini bisa lebih menonjolkan badaniah ya. Lebih menonjolkan sex appeal gitu ya. Ada yang kayak tawaran tubuh diganti untuk mendapatkan cinta, perhatian, dan kasih sayang. Nah, itu ya. Atau, tidak bercerita tentang menunjukkan bagian tubuh ya, atau orientasinya adalah bagian tubuh atau hanya seks saja. Tapi di sini bisa itu berlaku terlalu kaku, terlalu tegang, tidak nice, vice versa ya. Ceritanya di sini vice versa. Terlalu kaku, terlalu tegang, tidak menyenangkan, keras kepala gitu ya. Seolah-olah tidak mau gitu ya. Padahal hati ini mau, cuman tindakannya menunjukkan penolakan gitu ya. Diajak ngobrol tuh ndak nyambung gitu ya. Ada bisa di sini menunjukkan kesombongan itu ya, keras kepala, atau di sini berlebih-lebihan, sok gaul. Nah itu ya, bisa di sini salah tingkah, overacting, terlalu drama. Sulit banget gitu ya. Apapun yang terjadi atau apapun tindakan yang dipilih, ini ngerti sesungguhnya, wah aku sedang mempersulit seseorang. Nah gitu ya. Sedang berusaha untuk mempersulit seseorang. Inginnya bahagia dalam rumah tangga, tetapi tindakannya nunjukin nggak ada di situ ajakan. Tapi di situ bisa agresif, ya, bisa agresi, gitu ya, bisa membatasi diri. Nah, jadi kalau mari katakan di sini secara tindakan itu kayak ugal-ugalan ya, ugal-ugalan terlalu pasif atau ugal-ugalan terlalu norak, terlalu aktif di situ. Itu ya, dan ini bisa kayak nanti bikin tindakan itu playing victim. Diri ini yang cari perkara, tapi nyalah-nyalahin orang lain yang cari perkara. Diri ini yang nggak mau berlaku secukupnya, semestinya, tapi habis itu bisa nunjukin gaya kepada orang lain seolah-olah orang lain itu merugikan diri. Merugikan dirinya kita gitu ya. Entah ini energi kamu atau ini energi pasangannya kamu. Yang tadinya jadi ini bisa sangat amat tidak menyenangkan ya, secara tindakan sangat amat tidak menyenangkan. Ini bukan menunjukkan bahwa aku dan kamu tuh pasangan, gitu ya. Terlalu sorry banget, terlalu murahan ya gayanya, terlalu murahan atau terlalu jaiman, vice versa bisa di situ. Ndak yang seporsi, secukupnya, nggak yang nunjukin kedewasaan di situ gitu ya, nggak nunjukin menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, terlalu dingin atau terlalu meledak-meletup, panas, cuman ini energi tidak beraturan, itu ya, energi yang impulsif, tindakan-tindakan yang bisa jadi di sini konyol. Tidak sesuai dengan umur lah kalau mari katakan.
Sorry ya, maaf ya, entah ini energinya kamu Scorpio atau itu energi dari pasangan kamu. Kegeeran juga bisa di sini, ya. Nunjukin tindakan-tindakan juga yang nggak bertanggung jawab dalam hubungan. Ya tadi, dalam artian membangun, ada pula itu semut ya, dalam artian membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang tenang, hubungan yang nyaman di sini. Itu ya. Bisa ini hanya hubungan yang niatannya itu happy-happy gitu ya. Dan tidak mau menjadi pasangan sungguh-sungguhan. Hanya happy-happy, ada energi anak-anak gitu ya. Bahagia-bahagia di situ ya, seneng di situ. Itu ya, jatuh cinta di situ. Tapi cara mengekspresikan jatuh cinta inilah yang Mari rasa boleh dicek aja diri sendiri ya. Terlalu kaku atau terlalu gampang. Gitu ya, gampang. Ini pokoknya banyak drama ini. Salah satu di antara kalian banyak banget dramanya. Mau tapi nunjukin nggak mau, atau nunjukin mau tapi tuh serampangan gayanya nunjukinnya ya, terlalu pemarah atau sok ngatur. Nah itu ada energi kesombongan secara tindakan, padahal ini kalau Mari rasa siapapun yang berlaku aneh itu ya sebenarnya orangnya baik gitu loh. Makanya mungkin ini kurang pengalaman gitu ya. Sesungguhnya nggak ada niatan mau ngejahatin orang lain gitu ya. Sebenarnya nggak ada niatan mau mempersulit orang lain, karena ada ketenangan di sini. Harusnya tenang diri gitu ya. Tapi nggak tahu ketika menjadi sebuah tindakan oposit jatuhnya, berbeda jatuhnya, gitu ya. Ini enggak yang cinta di dalam, cinta di luar. Menghormati diri sendiri, menghormati yang di luar gitu ya. Enggak sejalan dia di sini. Terjadi perubahan. Ini Queen of Cup. Datang di sini Queen of Wand, tapi dia energinya terbalik. Jadi bisa terlalu pasif, tapi bisa terlalu agresif. Nah di situ ya, bisa terlalu pasif, bisa terlalu agresif. Nah, ini bisa jadi terlalu pasif ya, sebenarnya terlalu pasif. Kebanyakan dari kalian ya yang ngelihat ini, entah itu kamu atau itu pasangannya kamu, pasif justru. Kayak mau ngebatasin diri. Gitu ya, keras, tapi kerasnya itu keras-keras yang nggak menentu. Bisa nunjukin cemburu gitu ya. Bisa nunjukin menekan orang lain. Ya. Menekan orang lain di sini bisa. Ini kayak nunjukin keras, tapi padahal kertas gitu ya. Oke, baik. Oke. Kesulitan ya. Salah satu di antara kalian mengalami kesulitan. Ada cinta di sini ya. Sama-sama cinta di sini. Apakah ini cinta baru-baru ya? Ada desan soalnya. Biasanya desan ini itu bisa nunjukin energi-energi yang baru-baru aja berhubungan, baru-baru aja terkoneksi gitu. Ya seneng-seneng, ya bahagia-bahagia di situ. Ada cinta ya. Cinta baru hadir, cinta baru tumbuh. Atau mungkin awal-awal ya, kayak gimana orang awal-awal gitu kan, nggak boleh yang terlalu norak, nggak boleh yang terlalu vulgar gitu kan. Jadi kayak ngebatasin diri. Tapi ngebatasin diri ini kalau Mari katakan berlebihan ya. Apapun yang sedang kamu atau pasangan kamu lakukan, saya rasa terlalu berlebihan memprotek diri. Gitu. Oke, enggak. Oke. Iya ya. Ini kebanyakan ceritanya cinta segitiga ya. Padahal Mari nggak suka loh kalau pembacaan kita yang kayak gini tuh, tarik-tarik cinta segitiga. Soalnya kan udah ada konten khususnya ya. Hanya saja ini energi sering sekali nyusup gitu ya, sering sekali nyusup. Nggak tahu Mari apakah memang viewernya Mari ini banyak yang cinta segitiga gitu ya.
Sampai itu di kolom komentar Mari. Itu, aduh ini bahasanya cinta segitiga. Diriku pun gak mau ngebahas cinta segitiga mulu. Tapi energi yang datang gitu loh. Energi yang mencuri di sini tetap ada cinta segitiganya. Gitu ya. Oke, balik kita ke pembacaan ini. Cinta, cinta, sayang, sayang gitu ya. Nah, ini ada salah satu memang kalau untuk keduanya lah sudah. Keduanya kalau Mari bilang di sini agak kurang dewasa. Walaupun usia udah banyak nih. Usia udah 30-an ke atas ya. Udah 35 tahun ke atas, bahkan masuk 40 bahkan gitu ya. Tapi masih ingin tidak sabar dalam proses hidup. Tidak belajar dalam perjalanan hidup. Ya, hanya kayak nggak menikmati proses, hanya kayak ngejalanin kayak gitu aja. Hampa blank kayak gitu aja ngejalaninnya ini. Energi secara besar ya. Nah, jadi ada salah seorang kayak ngelihat bahwa aku ingin bersama kamu. Ini kuat energinya. Aku ingin bersama dengan kamu. Tapi kamu tuh sulit banget gitu ya. Kamu tuh bikin aku payah. Bikin aku susah. Padahal ini loh, aku punya cinta untuk kamu. Ya, rasa sayangku ini makin bertumbuh untuk kamu atau sudah ada untuk kamu. Nah, gitu kan? Tapi ini beberapa bisa jadi membuat hubungan ini sebagai hubungan pelarian. Susah dengan hubungan sah, kemudian lari kepada hubungan berikutnya. Untuk apa? Untuk narik energi, untuk bikin mood buster, untuk bikin pengakuan gitu ya. Karena jelek hubungan di tempat yang lain gitu kan. Jadi mau nyari pengakuan, apakah aku segagal itu di hubunganku yang di sana. Tapi ketika masuk juga ke hubungan ini, energi yang sama dibawa. Gitu ya. Ini bisa menjadikan hubungan ini sebagai konfirmasi. Apakah aku memang gak sebegitu menariknya? Gitu ya. Ada rasa haus, ingin pengakuan. Nah, itu ya beberapa ya. Ada haus, ingin pengakuan. Dan mencari pengakuan itu di banyak tempat. Dan saya rasa ndak nemu. Jatuhnya di sini ndak nemu. Jadi hubungan ini kalian bisa bersama, bisa melakukan hal-hal apapun itu bersama. Tapi energinya, energi yang tidak bersama. Gitu ya. Maksudnya melakukan bersama ini pergi jalan-jalan gitu ya, pergi makan-makan, liburan gitu ya, masuk kamar ya, dalam artian seksual tadi. Tapi ada enggak kestabilan dalam membangun hubungan ini, Zong? Ada nggak energi konsisten dalam hubungan ini, Zong? Ya, ingin bahagia itu cepet aja bahagianya. Ada ajas kepemilikan. Masuk dalam hubungan untuk memiliki. Nah, itu ya, untuk memiliki pengakuan, untuk memiliki kebahagiaan dengan kesenangan, untuk memiliki kesenangan. Ini bukan kebahagiaan soalnya. Kalau kebahagiaan itu kan kondisi batin yang tenang, damai, penuh cinta. Tapi ini ingin dikontaminasi oleh ajas keinginan untuk gembira, bersenang-senang. Nah, gitu aja ya. Ajas bergembira, bersenang-senang. Kalaupun ada cinta di sini tumbuh, ya, karena ada memang di sini cinta tumbuh, tapi cinta ini stuck, terhenti hanya sebatas aku suka kamu. Itu bikin hubungan ini adem, tenang, jangka panjang, aman, nyaman, gagal. Kalau Mari katakan di sini gagal. Adapun salah seorang yang mau berusaha, yang lain tidak mau.
Itu ya. Yang lain tidak mau, padahal mau lah itu. Secara tindakan yang nggak mau, terlalu membatasi diri, gitu. Jadi ini kemungkinan bahagia bersama tuh ada, tapi kemungkinan ini tidak dipakai, tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah itu ya, tidak dipakai dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Salah seorang di sini kayak berusaha untuk sabar banget ngadepin yang lain, gitu ya. Terus menerus kayak yang membuka komunikasi, mengajak pertemuan, gitu ya, menunggu, gitu, sabar menunggu di sini. Nah salah seorangnya ya, sampai menunggu ini bisa bikin kesal juga, bikin gedek juga, gitu. Karena yang di sana kelihatan tuh nggak mau kooperatif, nggak ada kerjasamanya di sini. Itu ya. Nah, bisa jadi ini hubungannya untuk sekarang ya, memang tidak diniatkan untuk jangka panjang. Gitu. Bisa jadi ini hubungan hanya dijadikan sebagai pelajaran saja di sana. Kalau mari katakan di sini kehilangan respect ya, kehilangan hormat ya, rasa hormat kepada diri sendiri, rasa hormat terhadap orang lain, rasa hormat atas kebahagiaan, rasa hormat atas cinta, kehilangan di sana, tidak tampak di sana. Nah kita. Ya, kalau ini hubungan rumah tangga, ini sedikit sekali nih rasa bahagia ya, bukan rasa bersenang-senang ya, tapi berasa bahagia. Ini sedikit sekali kebahagiaan. Kerjasama yang tidak baik di sini, mengakui oh ya dia istriku, dia suamiku, oh ya dia pacarku, tapi hanya sebatas mengakui saja. Namun secara tindakan tidak ada, dan bahkan ini bisa nanti hubungannya akan nyakitin ya, nyakitin gitu, nyakitin banget nanti ini bisa ya, menjadikan hubungan ini pelarian atau mencari pelarian cinta di tempat yang lain, baru jatuh cinta. Ini ada energinya yang baru-baru aja jatuh cinta. Entah itu kamu Scorpio atau itu pasangannya kamu. Dan kemudian jatuh cinta ini justru di sini kalau mari katakan merusak ya. Ini aneh, itulah kadang-kadang ya paradok ya, kebalik dia, kebalik. Harusnya cinta itu kan membahagiakan, tumbuh di sana, saling bikin nyaman gitu ya, saling bikin merasa tenang. Nah, tapi di sini secara tindakan justru kalau mari katakan hajar-hajaran, tidak hajar-hajaran secara fisik mungkin ya, mungkin tidak secara fisik, tapi mental di sana yang sedang dicoba untuk dimainkan. Salah seorang mencoba untuk bagus gitu ya, jadi pasangan tuh pengennya bagus, pengennya, harapannya tuh bagus, tapi bisa di situ ndak sabar. Pengennya jadi kekasih, membangun hubungan kekasih, cinta. Tapi ndak sabar dalam lakunya itu, ndak sabar salah satunya. Gitu loh. Ajakan di sini kayaknya kurang mantap. Ya, ajakan yang baik dalam kedewasaan kurang mantap. Terlalu ingin menang sendiri ya. Terlalu kaku, terlalu tegang, kehilangan kehangatan, gagal menciptakan keharmonisan. Gitu. Cinta datang, tapi di sini serius banget, ndak ada. Sama-sama ndak mau serius. Salah satunya nggak mau serius. Sorry ya, salah satunya nggak mau serius di sini. Apakah karena melihat, ini kan hanya hubungan cinta segitiga, lah ngapain serius-serius? Nah kayak gitu, ya. Oke, baik. Itu aja. Energi pembacaan kita hari ini dipengaruhi oleh
Sagittarius, Leo, Aries. Ada energi Gemini di situ, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Aries, kemudian Sagittarius, kemudian Gemini, ada Leo di situ ya, yang paling kuat mendominasi energi pembacaan kita. Oke, baik ya Scorpio ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.